Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Sri Nismayana mewakili teman-teman kelompok saya Ayu Andita Astalia Esket, Marini SPD, PAUD, Dr. Farida Yulianti SHSE MM dalam mempresentasikan artikel yang berjudul Strategi dan Solusi untuk E-Bisnis yang Mendukung Netral Karbon. Abstrak. Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara bisnis birokrasi, khususnya dalam sektor e-bisnis. Netral karbon adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang menghasilkan diimbangi dengan jumlah karbon yang diserap. Isu perubahan iklim nampaknya tidak bergeming walaupun hampir 2 tahun ini dunia disibukkan dengan pandemi COVID-19. Kata kunci yang dapat kami ambil dari abstrak atas ada 4, yaitu netral karbon, teknologi hijau, lintas pemangku, dan gas rumah kaca. Pendahuluan transformasi menuju ekonomi netral karbon menjadi salah satu prioritas global, termasuk Indonesia. Dampak lingkungan dari e-bisnis, yaitu konsumsi energi tinggi, yang kedua emisi karbon dari logistik, dan yang ketiga limbah elektronik. Tujuan dari artikel ini adalah yang pertama mengidentifikasi teknologi hijau yang dapat diintegrasikan dalam operasional e-bisnis. Yang kedua, menjelaskan peran kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan studi sebagai referensi praktis untuk implementasi strategi keberlanjutan. Latar belakang dari artikel ini adalah jika kita melihat gambar pertama pada ilustrasi perdagangan karbon, hutan menjual biaya penyerapan emisi pada pabrik. Begitu pula pabrik membeli biaya penyerapan emisi ke hutan. Pabrik menghasilkan karbon dioksida, dan pada gambar pasar karbon, perusahaan atau pemerintah yang menghasilkan karbon dioksida perlu memenuhi target emisi mereka dengan cara membeli sertifikat yang mewakili pengurangan emisi yang terverifikasi dalam proyek objek menghasilkan pasar karbon. Begitu pula dengan kompensasi karbon termasuk penanaman pohon dan proyek energi terbarukan menjual sertifikat yang mewakili pengurangan yang telah diverifikasi menghasilkan pasar karbon. Manfaat, strategi, dan solusi untuk e-bisnis yang mendukung netral karbon, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, mitigasi perubahan iklim, dan yang ketiga, peningkatan efisiensi energi. Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi strategi dan solusi yang mendukung e-bisnis menuju netral karbon. Langkah kedua yaitu pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam dengan narasumber. Yang kedua, melalui fokus. Pengumpulan data yang kedua yaitu melalui analisis dokumen. Dan pengumpulan data yang ketiga melalui observasi partipasif. Hasil pembahasan integrasi teknologi hijau seperti pusat data hemat energi dan Blackhoin menunjukkan potensi dasar dalam mendukung netral karbon. Tujuan penelitian kolaborasi dengan pemangku kepentingan ada 2, yaitu pertama kolaborasi dengan pemerintah dan yang kedua kemitraan dengan startup hijau, yaitu kolaborasi ini memungkinkan e-bisnis memperluas adopsi produk berkelanjutan. Kesimpulan yang pertama, e-bisnis dapat menjadi salah satu penggerak utama menuju netral karbon melalui penerapan strategi inovatif dalam pengemasan. Yang kedua, teknologi hijau seperti pusat data hemat energi, Blackhoin untuk transparansi rantai pasok karbon. Yang ketiga, perlu adanya reformasi legislasi Green Tech. Dan yang keempat, keberhasilan dalam menerapkan strategi ini membutuhkan komitmen jangka panjang. Penutup.
Mari bersama-sama mendukung transisi ke energi terbarukan dengan bertindak sekarang. Terima kasih.